Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas 4 rekomendasi broker forex di tahun 2024 ya. Nah, kalau saya bilang rekomendasi ya, itu artinya broker forex ini juga udah saya gunakan ya, dan masih saya gunakan hingga saat ini ya. Jadi ini ya, 4 rekomendasi broker ini tentunya ini versi saya pribadi ya guys ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman nanti tanya dengan orang lain ya, ataupun kreator lain, mungkin ya broker forex yang akan mereka rekomendasikan itu berbeda dengan saya ya. Tapi ini menurut pengalaman saya setelah saya mencoba beberapa broker forex ya, 4 broker forex ini itu adalah 4 broker forex terbaik versi saya ya guys ya. Nah, jadi di sini nanti saya akan jelaskan kelebihan ya maupun kekurangan dari keempat broker forex ini masing-masing ya. Jadi pastikan buat teman-teman yang pengen tahu apa sih broker forex yang saya rekomendasikan, pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir ya guys ya. Nah, untuk broker forex yang pertama ya yang saya rekomendasikan adalah broker XM. Nah, pasti sebagian besar dari teman-teman itu juga udah tahu ya bahwasannya saya menggunakan broker XM ini karena di beberapa video saya juga mengatakan bahwasannya broker XM ini adalah salah satu broker favorit saya ya. Dan kenapa saya menggunakan broker XM ini? Itu karena proses withdrawalnya itu yang sangat cepat ya guys ya. Jadi kalau teman-teman pernah tonton video saya ya, waktu saya pernah bahas bagaimana cara withdraw di XM ya, kalian bisa lihat di menu playlist di channel YouTube saya ini. Kemudian kalian tinggal cari di playlist broker XM ya. Saya pernah bahas di playlistnya itu. Nah, ini ya teman-teman. Nah, saya pernah bahas di sini bahwasannya untuk proses withdrawal di XM itu kurang lebih 30 menit ya guys ya. Jadi begitu kita WD 30 menit kemudian itu paling lama itu langsung masuk ke akun bank kita. Nah, itu adalah alasan pertama kenapa saya gunakan broker XM ini sebagai broker harian saya ya. Kemudian ya, alasan kedua karena memang di sini itu menyediakan leverage yang cukup tinggi ya. Kalian bisa lihat di sini ya, untuk maksimal leverage yang disediakan oleh broker XM ini itu mencapai 1/1000 ya. Artinya kalian bisa menggunakan leverage maksimal hingga 1/1000 ya guys ya. Karena memang faktanya hingga saat ini itu masih jarang ya broker forex yang memberikan leverage setinggi ini ya. Setahu saya itu ada beberapa, misalnya kayak Agnes ya, HFM, kemudian Just Market, Trading Pro ya, Forex for You ya, itu yang saya ingat memberikan leverage yang hingga 1/1000 ya. Selebihnya saya kurang ingat. Setahu saya maksimal leverage broker-broker forex lain itu tidak setinggi 1/1000 ini. Kemudian alasan ketiganya juga mungkin ini bukan alasan untuk saya pribadi ya, tapi ini bisa dibilang alasan yang dicari oleh audiens saya ataupun teman-teman kita di sana, karena di XM ini itu juga menyediakan bonus 100% ya. Jadi kalian bisa deposit di XM ini dan kalian bisa mendapatkan bonus deposit 100% ya. Tapi kalau saya pribadi, saya jarang menggunakan bonus-bonus seperti itu. Saya cuman lihat aja di komentar-komentar video YouTube saya ya, dan banyak teman-teman kita yang nanyain tentang bonus deposit yang ada di broker forex ya. Dan kelebihannya di XM ini itu udah menyediakan bonus-bonus seperti itu ya. Jadi buat kalian yang ingin mendapatkan bonus deposit ya, bonus-bonus lainnya, nah di XM ini itu udah menyediakan fasilitas tersebut ya guys ya. Kemudian yang keempat ya, alasan kenapa saya suka menggunakan broker ini adalah ada yang namanya manajer akun personal guys ya. Nah, ini itu jarang banget kalian dapatkan di broker-broker luar lainnya. Ya, kenapa saya bilang gitu ya? Seingat saya yang punya manajer akun personal itu cuman XM ya, kemudian HFM ya, kemudian FBS ya kalau nggak salah saya. Selain itu nggak ada teman-teman ya manajer akun personal yang akan langsung menghubungi kalian. Ya, bahkan Agnes pun itu nggak ada manajer akun personalnya. Nah, yang saya maksud manajer akun personal di sini adalah orang yang langsung membantu kalian begitu kalian melakukan pendaftaran. Ya, jadi misal gini ya guys ya. Jadi misal teman-teman itu daftar akun di broker XM ini hari ini nih. Nah, begitu nanti kalian udah daftar akun ya,
Nah, kalian nanti akan langsung dihubungi ya lewat WhatsApp ataupun lewat telepon oleh si manajer akun kalian masing-masing ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan manajer akun personal guys ya. Jadi nanti ke depannya kalau misalnya teman-teman itu ada kendala, misalkan WD kalian lama masuk ya, ataupun deposit kalian itu lama masuk, ataupun ada slippage ya dan sebagainya. Nah, kalian bisa langsung konsultasi dengan manajer akun personal kalian. Nah, menurut saya fitur ini itu cukup mahal ya guys ya. Karena nggak semua broker luar negeri itu menyediakan fitur seperti ini. Nah, itu alasan keempat ya. Kemudian alasan kelimanya, mungkin ini bisa dibilang sebagai kekurangan, bisa juga dibilang sebagai kelebihan ya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan di XM ini ya, kalau kita klik di bagian tipe akun trading mereka, nah, di tipe-tipe akun trading mereka ini itu tidak ada akun mereka yang memiliki komisi tambahan lagi ya. Jadi kan di sini mereka itu untuk forexnya ada 3 jenis akun ya. Ada akun mikro, akun standar, dan juga akun XM. Nah, dari ketiga akun yang mereka miliki ini ya, itu semuanya sifat akunnya itu sifat akun standar guys ya. Jadi pihak XM ini itu hanya mengambil keuntungan dari spread saja, tidak ada dikenakan komisi tambahan lainnya. Ya, sementara kalau di broker-broker luaran sana itu biasanya kan ada yang akun standar ya, dan ada juga yang akun SCN ataupun akun RAW ya. Dan untuk akun RAW itu buat teman-teman yang udah sering nonton video saya udah paham lah ya. Akun RAW itu kan jadi gini guys ya. Jadi kalau misalnya kita open satu lot ya, nah spreadnya itu tidak setinggi akun standar, tapi setelah kita open satu lot kita dikenakan komisi tambahan. Nah, itu yang dimaksud dengan akun RAW ataupun akun SCN ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ini bisa dibilang sebagai kekurangan, bisa juga dibilang sebagai kelebihan dari XM karena memang mereka tidak menyediakan akun yang ada komisi tambahannya lagi ya. Kemudian alasan selanjutnya adalah di XM ini teman-teman juga bisa menentukan sendiri ya apakah kalian itu mau menggunakan fasilitas free swap ataupun tidak. Ya, jadi di sini kalau misalnya teman-teman itu suka rebalancing ya, suka dapat komisi swapnya ya, kalian bisa menonaktifkan ataupun tidak menggunakan fitur free swap dari XM ini. Sementara buat teman-teman yang memang nggak mau kena komisi ataupun nggak mau kena charge swap nih ya, kalian bisa langsung mengajukan fitur free swap di broker XM ini ya. Untuk pengajuannya juga simple. Kan waktu kalian daftar, kalian kan langsung dihubungi sama manajer akun personal kalian. Nah, kalian juga bisa langsung minta pengajuan sama manajer akun personal kalian untuk pengajuan free swapnya guys ya. Jadi di XM ini gampang ya guys ya, selama teman-teman itu memiliki manajer akun personal ya. Kemudian selanjutnya adalah mungkin bisa dibilang kekurangan ya, karena memang kalau teman-teman perhatikan di beberapa video saya kan sempat membandingkan spread yang ada di broker forex ini ya. Dan kalau kita bandingkan spread antara broker-broker luar ya, XM ini bisa dibilang untuk spreadnya itu tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal ya. Jadi kalau saya pribadi ya, memang di XM ini spreadnya sedikit lebih mahal lah ya daripada broker-broker lainnya, tapi ya dengan fasilitas yang saya dapatkan tadi ya, itu sudah sangat menutupi kemahalan spread tersebut ya. Jadi kalau saya pribadi ya, kenapa saya pakai XM, karena memang support sistem XM ini itu cukup bagus ya guys ya. Jadi kalau katakanlah nanti kalau misalnya teman-teman ada kendala ya, manajer akun personal kalian pun lelet balasnya ataupun dia punya kesibukan lainnya, nah kalau kalian gunakan fitur live chat mereka pun ya, itu live chat mereka betul-betul cukup responsif guys ya. Jadi saya udah pernah membandingkan ya beberapa broker forex live chatnya ya. Untuk XM itu juara guys ya. Jadi saya rasa untuk customer support mereka itu cukup banyak. Nah, itu bisa dibilang kelebihan ya, di samping kekurangan mereka tadi yang spreadnya itu nggak terlalu murah ya. Jadi memang di setiap broker itu ada kelebihan dan juga ada kekurangannya ya. Tapi walaupun saya bilang spreadnya itu sedikit lebih mahal, tapi di jam-jam tertentu ya, spread dari broker XM ini itu jauh lebih stabil daripada broker-broker lainnya. Kan kalau misalnya broker-broker lainnya itu misalnya ada news ya, ataupun ada kabar-kabar kayak perang kemarin ya teman-teman. Nah, itu kan biasanya spreadnya itu mendadak floating cukup tinggi. Nah, kalau misal di XM ini ya, kalau saya perhatikan itu cenderung lebih stabil daripada beberapa broker forex lainnya ya. Terutama di sini broker luar ya guys ya. Nah, itu adalah alasan keberapa ya, saya lupa teman-teman ya.
Nah, selanjutnya alasan kenapa saya menggunakan broker XM ini adalah dari segi skornya di WikiFX. Nah, kalian bisa lihat ya di sini di website resmi dari broker WikiFX-nya. Nah, kalau kita lihat di peringkat WikiFX-nya, di sini skor yang didapatkan oleh XM ini betul-betul cukup tinggi ya guys ya. Dan menurut WikiFX, XM ini adalah broker kedua terbaik ya menurut mereka, dengan mereka mendapatkan skor hingga 9,04. Nah, itu juga merupakan alasan yang cukup kuat kenapa saya sampai saat ini itu masih menggunakan broker XM ini. Nah, alasan selanjutnya adalah untuk withdrawnya ya, saya mau menambahkan sedikit lagi. Nah, untuk withdrawnya itu kan saya udah bilang tadi ya guys ya, bahwasannya untuk proses WD-nya ini cukup cepat, dan kelebihannya dia lagi adalah untuk XM ini itu Sabtu Minggu dia tidak libur. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau WD Sabtu ya ataupun WD Minggu, nah itu WD-nya itu tetap masuk ke akun kalian ya guys ya. Berbeda dengan beberapa broker luar yang udah pernah saya review sebelumnya, itu ada banyak broker luar yang kalau kita WD Sabtu atau Minggu itu WD-nya nggak masuk ya, masuknya itu di hari Senin. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dari broker XM juga. Ya, kemudian untuk yang lainnya paling untuk platform trading dia udah tersedia di MT4 dan MT5. Jadi kalian bisa pakai di kedua platform itu ya. Kemudian mereka juga ada social trade ya. Social trade itu kayak copy tradingnya. Jadi buat teman-teman yang memang udah mahir di dunia trading ya dan kalian pengen mendapatkan penghasilan tambahan, nah kalian bisa jadi master trading di XM ini. Dan juga buat teman-teman yang memang nggak punya waktu untuk trading, kalian juga bisa menjadi investor dari copy trading di broker XM ini ya. Nah, jadi itu adalah beberapa alasan kenapa saya sangat merekomendasikan broker XM ini buat teman-teman yang mau trading ya, apalagi untuk teman-teman yang masih pemula di dunia trading forex. Nah, selanjutnya untuk broker kedua ya, ini adalah broker Agnes ya guys ya. Jadi kalau untuk broker pertama tadi broker XM, nah ini broker kedua yang saya rekomendasikan untuk teman-teman gunakan ya. Untuk alasannya ya, kita akan bahas satu persatu juga ya. Yang pertama tentu WD-nya juga cepat. Ya, jadi dari keempat broker forex yang saya rekomendasikan hari ini ya, yang paling cepat WD-nya itu adalah broker Agnes ya guys ya. Kalau misalnya tadi XM itu kita harus nunggu 30 menit ya. Nah, di Agnes ini itu dalam hitungan menit ya. Kadang 5 menit, kadang 10 menit itu udah langsung masuk ke akun bank kita. Jadi kalau saya pribadi pun rata-rata itu 2-3 menit itu langsung masuk ke rekening bank kita ya guys ya. Jadi kita bisa WD berkali-kali dalam satu hari ya di broker Agnes ini. Itu merupakan kelebihan Agnes yang jarang dimiliki oleh broker lainnya ya. Kemudian untuk Sabtu Minggunya juga sama kayak XM ya, dia on. Jadi kalau kalian mau WD Sabtu Minggu ya, tiba-tiba kalian butuh uang di Sabtu Minggu, nah kalian juga bisa langsung WD ya di Agnes. Kemudian untuk leverage-nya ini lebih bagus ataupun lebih banyak ya, lebih bervariatif daripada XM tadi. Kalau XM itu cuman mentok di 1/1000, kalau di Agnes itu udah tanpa batas ya. Jadi leverage-nya itu udah lebih banyak. Kemudian yang keempat itu mungkin ada mata uang IDR-nya ya, yang nggak dimiliki sama XM tadi. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman itu trading pakai MetaTrader, nah kalian nanti mata uang di MetaTrader kalian itu dalam bentuk rupiah guys. Ya, jadi kalau misalnya di XM itu belum ada fiturnya, ya seingat saya untuk mata uangnya itu mentok-mentok di USD doang. Nah, kalau di Agnes ini itu nanti mata uang kalian dalam bentuk rupiah. Ya, jadi kalian bisa langsung trading dan kalian bisa lihat uang kalian dalam bentuk rupiah secara langsung. Ya, kemudian untuk spreadnya, nah untuk spreadnya itu bisa saya bilang ini sedikit lebih murah daripada XM ya guys ya. Di beberapa pair ya, kemudian untuk fitur free swap-nya juga sama kayak XM. Kalian bisa pengajuan free swap ataupun kalau kalian nggak mau pakai free swap juga bisa ya. Kemudian untuk pilihan jenis akunnya ini lebih lengkap dari XM ya. Kalau tadi saya bilang XM itu kan dia jenis akunnya semuanya akun standar ya, akun yang brokernya itu ambil komisi dari spreadnya. Nah, kalau misalnya di Agnes ya itu ada dua ya, ada akun standar dan juga akun profesional. Nah, kalau teman-teman buka yang akun profesional, nah maka di sini spread kalian itu cenderung lebih murah, tapi kalian akan dikenakan komisi tambahan ya. Misalnya kayak di raw spread ini, nah komisinya itu $3,5 per lot per satu arah. Kemudian di akun zero, nah ada komisi
ya. Jadi ini yang membedakan antara Agnes dan juga dengan XM tadi ya. Selanjutnya kalau untuk skor akun ya, kita bisa lihat di WikiFX. Nah, untuk skornya itu memang nggak setinggi broker XM tadi ya. Perbedaannya itu sekitar 0,7 ya guys ya. Untuk Agnes itu skor yang mereka dapat itu adalah 8,37. Lalu untuk Agnes ini juga kelebihannya mereka juga memiliki fitur copy trading ya. Untuk fitur copy tradingnya itu teman-teman bisa lihat di sini ya, di bagian perusahaan. Nah, di sini ada menu social trading. Jadi seperti yang saya bilang ya, kalian juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan sebagai master copy trading ataupun sebagai investor copy trading. Ya, kemudian untuk kekurangannya saya rasa ini cukup penting ya. Kekurangan dari Agnes itu adalah mereka tidak menyediakan akun manager ya. Jadi kalau misalnya saya bilang tadi di XM ya, begitu kalian daftar, kalian langsung disediakan personal account manager. Jadi kalau misalnya teman-teman itu butuh kendala ataupun butuh bantuan terhadap kendala kalian, kalian langsung ada manajer akunnya. Nah, kalau di Agnes itu enggak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ada kendala, kalian harus menghubungi live chat Agnesnya ini ya. Dan berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, untuk asisten Agnes ataupun live chatnya ini itu kita harus menunggu antrian ya, tidak sebagus broker XM tadi. Oke, udah dapat ya teman-teman. Itu alasan ya kenapa saya menggunakan broker Agnes ini. Selanjutnya untuk broker yang ketiga ya, yaitu broker HFM ya guys ya. Nah, untuk broker HFM ini mungkin kita akan jelaskan secara lebih singkat aja ya guys ya, karena kalau di sini udah saya lihat untuk durasi videonya itu udah terlalu panjang ya, takutnya nanti kalau terlalu panjang kalian malah males nonton ya teman-teman. Jadi di sini untuk kelebihan dari HFM-nya itu ya, itu WD-nya itu lumayan cepat juga ya. Kemudian kekurangannya itu adalah Sabtu Minggu off ya. Kalau tadi di XM di Agnes itu kita Sabtu Minggu bisa WD. Nah, di AFM itu Sabtu Minggu off ya. Kemudian level rate-nya juga tinggi di sini ya. Dan untuk spreadnya itu dia mirip-mirip dengan Agnes ya guys ya. Lalu mereka juga ada fitur free swap-nya ya. Kemudian tradingnya juga bisa pakai MT4 dan MT5 ya. Kemudian untuk jenis akunnya mereka mirip Agnes ya. Ada akun yang diambil spread kita, ada akun yang diambil komisi ya. Kemudian untuk skor WikiFX-nya ya, kita bisa coba lihat langsung skor WikiFX-nya di sini. Kalau tadi Agnes kan 8,37 ya. Nah, kalau AFM itu sedikit di bawah Agnes ya, yaitu skor mereka itu 8,25 ya guys ya. Kemudian untuk fitur social tradingnya juga mereka memiliki fitur social trade ataupun copy trading. Jadi kalian juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan sebagai master ataupun sebagai investor di copy trading HFM ini ya. Nah, menunya itu di bagian investasi. Nah, di bagian sini ya, apakah kalian pengen menjadi pengikut investor ya ataupun pengen menjadi penyedia signalnya? Ya, bebas ya teman-teman. Kemudian untuk HFM ini kalian juga bisa WD berkali-kali ya. Dan di sini ya kelebihannya itu sama kayak XM tadi ya, ada manajer akun personalnya. Nah, jadi di antara tiga broker ini ya, XM dan HFM itu ada manajer akunnya, sedangkan Agnes yang tidak ada manajer akun personalnya. Nah, selanjutnya untuk broker terakhir ya yang saya rekomendasikan adalah broker MIFX, dan broker ini itu merupakan satu-satunya di antara 4 broker yang saya rekomendasikan ini yang udah legal Bapepti ya, ataupun yang udah resmi di Indonesia. Ya, jadi untuk 3 broker tadi itu memang mereka tidak legal Bapepti, tapi mereka legal di negara mereka. Sedangkan untuk MIFX ini itu mereka legal Bapepti ya, alias legal di Indonesia. Artinya semua transaksi yang teman-teman lakukan di broker ini itu udah kena pajak ya guys ya. Dan tentunya kalau broker Bapepti juga harus mengikuti aturan Bapepti ya. Salah satunya adalah adanya komisi di setiap jenis akun. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kita coba buka jenis akun mereka. Nah, ini jenis akun mereka ya teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ya, di bagian komisi, di ketiga jenis akun mereka ini ada komisinya ya. Kalau yang ultraload $10, standar $1, dan juga di pro $5 ya. Kalau misalnya di broker luar tadi kan, kalau misalnya di akun standar itu nggak ada komisi ya. Nah, kalau di broker Bapepti ini semua jenis akun itu harus ada komisinya ya. Nah, itulah teman-teman ya, itu salah satu aturan dari Bapepti. Kemudian kelebihannya ya, kita kalau misalnya trading di broker-broker lokal Bapepti seperti ini ya, biasanya setiap kita trading itu kita akan mendapatkan poin ya guys ya.
Nah, untuk penjelasannya itu teman-teman bisa, nah ini ya. Jadi begitu kita trading misalnya beberapa lot, nah kita dapat poin. Nah, poinnya itu bisa kita tukarkan dengan reward-reward berhadiah seperti ini ya, misalnya mobil, motor, emas, handphone ya, dan sebagainya. Jadi kalian selain mendapatkan keuntungan dari trading ya, kalian juga bisa mendapatkan keuntungan dari transaksi kalian yang diubah menjadi poin ini. Kemudian untuk fitur free swap-nya dia menyediakan juga ya, tapi seingat saya itu cuma 5 hari free swap-nya. Kemudian untuk leverage-nya itu cuman 1:100 ya guys ya. Jadi nggak setinggi broker-broker luar. Nah, ini ya leverage itu mentok di 1:100 doang. Kemudian untuk spread ya, untuk spreadnya itu saya udah pernah membandingkan juga spreadnya, itu sedikit lebih mahal daripada broker luar yang udah kita sebutkan tadi. Ya wajar ya guys ya, kalau misalnya broker Bapepti itu memang rata-rata spreadnya itu sedikit lebih mahal. Ya, kemudian untuk platform trading mereka cuma bisa pakai MT4. Kalau 3 broker tadi kan bisa pakai di MT4 dan MT5. Nah, di MIFX ini itu cuma bisa pakai MT4 doang, ya. Kemudian untuk proses WD-nya gimana, Bang? Nah, untuk proses WD-nya ya itu kalau saya pribadi ya selama WD itu cepat ya, guys ya. Tapi saya juga sering mendapatkan komentar dari teman-teman. Mereka bilang bahwasannya WD di MIFX ini lama. Ya, jadi memang untuk WD-nya mungkin kurang konsisten ya. Ada yang cepat, ada yang lama, tapi buat teman-teman yang memang pengen cepat, saran saya kalian kalau mau WD di MFX ini ya pastikan WD-nya itu di pagi hari. Ya jangan siang ataupun jangan sore hari ya guys ya. Kemudian kelebihan selanjutnya mereka ini kalau broker legal Bapepti tentunya mereka memiliki manajer akun personal ya. Itu rata-rata broker legal Bapepti pasti ada manajer akun personalnya ya. Jadi itu memang salah satu kelebihan dari broker lokal ya guys ya. Lalu untuk kekurangannya mereka juga sama kayak AFM ya. Jadi kalau Sabtu Minggu itu libur ya otomatis kalau misalnya teman-teman butuh duit di Sabtu Minggu kalian tetap bisa WD ya tapi tetap masuknya itu di hari Senin. Nah oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman. Itu adalah 4 broker yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang ingin mulai belajar trading forex ya. Dan keempat broker ini juga masih saya gunakan sampai saat ini. Dan buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih detail ya tentang salah satu dari keempat broker ini, kalian bisa pelajari langsung di playlist yang ada di channel YouTube saya ini ya. Karena masing-masing brokernya itu udah saya buatkan videonya lengkap ya. Misalnya kayak XM ini saya udah buatkan 22 video ya. Kemudian Agnes ini udah saya buatkan 30 video ya. Kemudian HFM udah saya buatkan 24 video. Kemudian Monex ataupun MIFX sudah saya buatkan 20 video. Nah, kalian tinggal tonton aja video playlistnya ya. Dan untuk link video playlistnya juga udah saya sertakan di deskripsi video ini. Jadi buat teman-teman yang pengen mempelajarinya ya kalian tinggal tonton video playlistnya di situ ya guys ya. Oke, saya rasa demikian aja teman-teman video kali ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.